Pencegahan stunting dengan anting-anting. Sasaran utama atau sasaran prioritas dalam pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak usia bawah 2 tahun atau baduta. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu kesehatan yang menyebutkan bahwa kualitas hidup seseorang sangat ditentukan pada 1000 HPK, yaitu 1000 hari pertama kehidupan seseorang dihitung mulai dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Penghitungannya, dalam kandungan selama 9 bulan atau 270 hari, sisanya ada 730 hari. Itu sama dengan 2 tahun karena 1 tahun terdiri atas 365 hari. Bisa juga dalam kandungan dihitung 9 bulan 10 hari atau 280 hari, sehingga sisanya 720 hari. Ini juga sama dengan 2 tahun, dengan asumsi bahwa 1 bulan terdiri atas 30 hari. 1000 hari pertama kehidupan menjadi masa yang sangat menentukan, karena pada masa tersebut terjadi pembentukan organ tubuh, pembentukan otak, pembentukan sistem metabolisme tubuh, dan sistem kekebalan tubuh. Organ tubuh dan otak sudah terbentuk sejak masa embrio. Pada saat lahir, organ tubuh seseorang sudah terbentuk secara lengkap, sedangkan untuk perkembangan otak seseorang mencapai 25% pada saat lahir, kemudian pada usia 2 tahun akan mencapai 75%, dan akan mencapai 100% pada usia sekitar 6 tahun. Oleh karena itu, 1000 hari pertama kehidupan juga disebut sebagai periode emas karena menentukan kesehatan dan kecerdasan seseorang di kemudian hari. Untuk mendukung pembentukan organ tubuh, pertumbuhan dan perkembangan otak serta sistem kekebalan tubuh tadi, maka harus tercukupi asupan gizinya. Apabila dalam 1000 hari pertama kehidupan terjadi malnutrisi atau kekurangan gizi kronis, maka akan menimbulkan dampak bukan hanya pada masa bayi dan balita, namun dampak tersebut berjangka panjang. Kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dapat menyebabkan terjadinya stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh yang disebabkan kekurangan gizi kronis atau penyakit tertentu dalam jangka waktu yang lama, yaitu pada masa 1000 hari pertama kehidupan tersebut. Kemudian bagaimana kalau terjadi stunting? Maka kalau terjadi stunting, sistem kekebalan tubuh rendah, mudah terserang penyakit saat bayi dan balita, sehingga juga dapat meningkatkan resiko kematian bayi. Kemudian akan terjadi gangguan kognitif, tingkat kecerdasan anak menjadi rendah, kesulitan dalam belajar. Kemudian juga akan meningkatkan resiko penyakit kronis ketika dewasa, penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, stroke, diabetes, dan juga osteoporosis. Anak yang stunting memiliki tubuh yang proporsional tetapi pendek. Kepala BKBN Bapak Dr. Hastowardoyo menyebutkan bahwa stunting itu pasti pendek, tetapi pendek belum tentu stunting. Apabila kekurangan gizi kronis yang menyebabkan stunting tadi terjadi pada bayi perempuan, maka kelak ketika dewasa menjadi seorang ibu akan beresiko melahirkan bayi yang stunting pula. Artinya dampak ini berlangsung seumur hidup, bahkan berlangsung lintas generasi.
Dengan kondisi tersebut, maka juga akan berdampak baik secara sosial maupun ekonomi, dan dalam skala besar mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, stunting harus dicegah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pengasuhan atau pola asuh terbaik yang diberikan sejak anak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Menurut para ahli, praktek pengasuhan anak memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memastikan anak berada dalam kondisi yang sehat dan aman. Yang kedua, menyiapkan anak menjadi pribadi yang produktif dan mandiri. Dan yang ketiga, mewariskan nilai-nilai budaya. Prinsip dalam pengasuhan meliputi 3 hal, yaitu asah, asih, dan asuh. Asah terkait dengan kebutuhan stimulasi mental yang merupakan dasar untuk proses belajar anak. Asih terkait dengan kebutuhan emosi dan kasih sayang. Asuh terkait dengan kebutuhan fisik seperti pemberian gizi, ASI, imunisasi, pengobatan, dan kebersihan. Lalu bagaimana cara untuk memberikan pengasuhan yang terbaik? Di sini kami mencoba menggali dari berbagai sumber dan materi tentang bentuk-bentuk pengasuhan yang bisa dilakukan. Kemudian kami rumuskan kembali ke dalam 20 poin. Kenapa banyak? Ya, karena namanya mengoptimalkan, maka perlu melakukan banyak cara. Untuk memudahkan, maka sesuai dengan fasenya, pengasuhan ini dibagi menjadi 2 bagian, atau kami sebut dengan 2 anting atau anting-anting, yaitu yang pertama, anting mahal bagi prestasi super untuk pengasuhan anak dalam kandungan dengan sasaran ibu hamil. Kemudian yang kedua, anting ala duta 13 sisi untuk pengasuhan anak sejak lahir sampai usia 2 tahun. Kemudian uraian ringkasnya sebagai berikut. Pertama, anting mahal bagi prestasi super diartikan dengan antisipasi stunting masa kehamilan, yaitu meliputi bahagia, gizi seimbang, periksa kehamilan, tablet tambah darah, stimulasi janin, suami siaga, dan persalinan di vaskes. Yang pertama, bahagia. Ibu hamil harus merasa bahagia dengan kehamilannya dan bahagia selama masa kehamilannya. Ini menjadi penting dan kunci utama karena perasaan ibu yang bahagia akan berdampak positif bagi tumbuh kembang janin, demikian sebaliknya. Di samping itu, dengan merasa bahagia, maka akan memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang anaknya. Ibu hamil harus mengelola emosi, mempertahankan suasana hati yang positif agar tidak cemas atau takut. Yang kedua, gizi seimbang. Kebutuhan gizi ibu hamil harus tercukupi, yaitu dengan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, zat besi, asam folat. Juga harus terpenuhi kebutuhan air bersih. Yang ketiga, periksa kehamilan. Ibu hamil periksa kehamilan di fasilitas kesehatan secara rutin untuk mendeteksi atau mengetahui tumbuh kembang janin. Selama kehamilan dianjurkan minimal 4 kali, yaitu tribulan pertama 1 kali, tribulan kedua 1 kali, dan tribulan ketiga 2 kali. Yang keempat, tablet tambah darah. Ibu hamil minum tablet penambah darah sebanyak 90 butir selama masa kehamilan. Yang kelima, stimulasi janin. Stimulasi perkembangan janin, misalnya dengan mengelus perut sambil mengajak berkomunikasi,
memperdengarkan ayat suci atau lagu religi atau juga dengan musik klasik. Ketika anak masih dalam kandungan juga bisa diajarkan bacaan-bacaan atau pelajaran tertentu, seperti misalnya kalau muslim bacaan sholat, huruf-huruf hijaiyah, sholawat, asmaul husna, zikir, dan doa-doa. Ada yang menyatakan bahwa stimulasi demikian ini akan sangat efektif karena janin dalam kandungan akan menerima stimulasi tersebut tanpa penolakan. Yang keenam, suami siaga. Suami siap antar jaga. Peran suami siaga yang dapat dilakukan pada saat istri hamil antara lain memberikan perhatian dan dukungan, ikut memperhatikan perkembangan janin, misalnya dengan mendampingi ketika periksa, membantu pekerjaan rumah. Dukungan suami kepada istri yang sedang hamil ini pada hakikatnya adalah bentuk pengasuhan seorang ayah kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya tersebut. Kemudian yang ketujuh, persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi harus merencanakan persalinan pada fasilitas kesehatan, bisa di bidan, puskesmas, dokter, klinik, atau rumah sakit. Dengan dibantu oleh tenaga medis, maka proses persalinannya akan lebih aman dan lebih lancar karena terpantau dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu anting ala duta 13 sisi. Artinya adalah antisipasi stunting pada anak sejak lahir sampai usia 2 tahun dengan 13 aksi atau tindakan. Ke-13 aksi tersebut kesemuanya menggunakan kata yang berakhiran si, yaitu yang pertama, inisiasi. Maksudnya adalah inisiasi menyusui dini atau IMD, yaitu memberikan kesempatan kepada bayi untuk menginisiasi menyusu sendiri. Caranya, bayi yang baru lahir diletakkan di perut ibunya, dibiarkan merayap untuk menemukan puting susu ibunya. IMD ini banyak sekali manfaatnya, antara lain memberikan kehangatan bagi bayi dan ibunya. Kulit ibu menyesuaikan suhu dengan kebutuhan bayi sehingga bayi bisa beradaptasi dengan suhu dalam ruangan. Ibu dan bayi merasa tenang sehingga pernapasan dan detak jantung bayi lebih stabil. Bayi merayap ke arah puting karena adanya stimulus, yaitu bau yang mirip dengan bau cairan ketuban dalam rahim. Ini akan merangsang indera penciuman berkembang dengan baik. Manfaat lain, bayi akan mendapatkan ASI pertama yang mengandung kolostrum, cairan yang kaya antibodi dan zat penting lainnya yang penting untuk pertumbuhan usus. ASI merupakan asupan awal yang tidak mengganggu pertumbuhan dan fungsi usus serta tidak menimbulkan alergi. Kemudian bayi akan berhasil dalam ASI eksklusif dan menyusu sampai usia 2 tahun. Lanjut yang kedua, kontrasepsi. Pasca melahirkan, seorang ibu perlu segera memakai kontrasepsi. Tujuannya untuk menunda atau mencegah kehamilan, yaitu menghindari 4T. Apabila ingin anak lagi, hendaknya memperhatikan jarak yang ideal minimal 3 tahun, sehingga akan memiliki cukup waktu dan energi untuk mengasuh anak. Hal ini juga akan menjadikan kesehatan ibu, termasuk kesehatan reproduksinya, tetap terjaga sehingga dapat memberikan pengasuhan kepada anak secara optimal, termasuk dalam pemberian ASI, gizi, juga kasih sayang. Terkait dengan kontrasepsi ini, sebenarnya pada 6 bulan pertama dapat menggunakan kontrasepsi tanpa alat yang disebut dengan MAL, metode amenorrhea laktasi, dengan syarat
bayi menyusu penuh dengan aksi eksklusif dan ibu belum menstruasi. Kemudian nanti setelah 6 bulan, ibu yang sebelumnya menggunakan metode MAL tadi perlu segera memakai alat kontrasepsi yang sesuai. Yang ketiga, ASI dan ASI eksklusif. ASI merupakan nutrisi paling bagus dan ideal bagi bayi karena mengandung banyak komponen yang sesuai dengan kebutuhan bayi, sehingga akan mempercepat tumbuh kembang serta meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Dalam 6 bulan pertama diberikan ASI eksklusif, yaitu ASI saja tanpa ditambah dengan yang lain, karena ASI telah mencukupi semua kebutuhan nutrisi dan energi bayi sampai usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun dengan ditambah makanan pendamping ASI atau MPASI. Perlu diperhatikan dalam memberikan ASI, hendaknya seorang ibu memberikan ASI sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kemudian yang keempat, nutrisi atau gizi. Untuk mendapatkan ASI yang lebih berkualitas, ibu menyusui harus mendapatkan nutrisi atau gizi yang cukup. Ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ASI bagi bayinya dengan baik dan juga untuk menjaga kesehatan dirinya. Di samping itu, perlu memperhatikan kandungan gizi pada MPASI yang diberikan kepada bayi setelah berusia 6 bulan tadi. Yang kelima, imunisasi. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang kebal atau imun terhadap suatu jenis penyakit tertentu. Dengan imunisasi, anak akan memiliki kekebalan tubuh sehingga dapat terhindar dari penyakit tertentu. Imunisasi dasar lengkap meliputi BCG, hepatitis B, polio, campak, dan pentavalen. Pemberian imunisasi ini sesuai dengan jadwal yang diberikan baik oleh bidan maupun dokter tempat periksa. Yang keenam, stimulasi tumbuh kembang. Stimulasi yaitu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kemampuan anak meliputi 7 aspek perkembangan, meliputi gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial. Pemberian stimulasi dapat dilakukan dengan melihat pesan-pesan yang terdapat dalam lembar KKA atau Kartu Kembang Anak. Yang ketujuh, deteksi tumbuh kembang. Deteksi yaitu kegiatan pemeriksaan tumbuh kembang anak, sehingga akan diketahui apabila terjadi penyimpangan ataupun keterlambatan dalam tumbuh kembangnya. Deteksi tumbuh kembang dapat dilakukan di posyandu dan di BKB. Pertumbuhan terkait dengan fisik anak, misalnya berat dan panjang atau tinggi badan, dideteksi dengan penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Kemudian hasil dari penimbangan dan pengukuran dituangkan dalam KMS. Sedangkan perkembangan terkait dengan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan anak. Pemantauan perkembangan anak dapat dilakukan dengan menggunakan KKA atau Kartu Kembang Anak maupun dengan SDI-DTK. Yang kedelapan, intervensi. Intervensi yaitu tindakan yang diberikan kepada anak yang mengalami penyimpangan atau keterlambatan baik dalam pertumbuhan maupun perkembangannya. Intervensi pertumbuhan misalnya dengan perbaikan gizi. Untuk intervensi perkembangan bisa dilakukan dengan melihat pesan-pesan yang terdapat dalam lembar Kartu Kembang Anak.
Termasuk juga bentuk intervensi adalah melakukan rujukan untuk mendapatkan pengobatan apabila anak mengalami penyakit tertentu. Kemudian yang kesembilan, sanitasi. Sanitasi yaitu kebersihan atau kesehatan diri dan lingkungan dengan menerapkan PHBS maupun STBM yang mencakup 5 hal, yaitu cuci tangan pakai sabun, stop BABS, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Kebersihan badan, bahan makanan, tempat makan, dan lingkungan sekitar perlu diperhatikan karena akan sangat berpengaruh kepada kesehatan anak. Yang ke-10, edukasi. Edukasi atau pendidikan. Pendidikan dapat diberikan kepada anak sejak dini. Pendidikan kepada anak menggunakan konsep belajar sambil bermain. Dengan memberikan alat permainan edukatif, maka akan merangsang kecerdasan anak. Pendidikan bagi seorang anak yang utama diberikan oleh orang tuanya. Kemudian juga bisa dengan diikutkan pada lembaga pendidikan non-formal seperti PAUD atau kelompok bermain atau playgroup. Dengan edukasi ini, anak akan lebih produktif dan mandiri serta memiliki kesiapan ketika nantinya memasuki pendidikan selanjutnya atau pendidikan formal. Yang ke-11, sosialisasi. Sosialisasi di sini diartikan dengan mengenalkan anak pada lingkungan sosial. Yang paling awal tentunya anak belajar mengenal keluarganya, terutama orang tuanya. Kemudian anak perlu diperkenalkan dengan anggota keluarga yang lain, nenek, kakek, saudara, tetangga, dan sekitarnya. Anak memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi, yaitu bermain dengan teman sebayanya dengan tetap dalam pengawasan orang tuanya. Melalui ini, yaitu bermain bersama teman sebayanya tadi, maka paling tidak anak akan belajar berlatih mandiri dan juga berlatih berbagi. Yang ke-12, afeksi. Dalam memberikan pengasuhan kepada anak, hendaknya orang tua melakukannya dengan penuh kasih sayang. Jadi afeksi artinya kasih sayang. Mendidik dan mengasuh anak harus penuh dengan kesabaran dan menerapkan pola asuh yang sesuai. Orang tua harus menghindari membentak anak, karena membentak anak ini akan berdampak negatif bagi perkembangan psikis anak. Yang ke-13, rekreasi. Rekreasi bagi anak ini diartikan dengan mengenalkan anak pada lingkungan alam. Anak diajak untuk mengenal lingkungan alam sekitarnya, misalnya melihat sawah, kebun, pegunungan, sungai, atau melihat hewan yang ada di sekitar kita. Tujuannya agar anak merasa senang dan mendapatkan pengalaman baru. Kebahagiaan anak ini tentunya akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak tersebut. Dari 13 poin yang semuanya menggunakan akhiransi tadi, untuk lebih mudah mengingatnya bisa dibuat singkatan yang diambil dari huruf paling depan, yaitu akan didapat huruf I, K, A, N, I, S, D, I, S, E, S, A, R. Ikan is di sesar. Tadi dari dua anting tadi berarti sudah kami sampaikan 20 poin atau aksi yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mencegah stunting. Ke-20 poin tersebut merupakan bentuk pengasuhan
sehingga menjadi bagian dari asah, asih, dan asuh. Asah, asih, asuh sendiri sebenarnya merupakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak. Asah atau mendidik berarti pemenuhan kebutuhan stimulasi mental. Terpenuhinya kebutuhan ini, anak akan menjadi cerdas. Asih atau mencintai berarti pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang. Dengan kasih sayang, anak akan merasa dihargai, tenang, nyaman, dan bahagia. Kebahagiaan anak akan nampak pada pribadi yang selalu ceria. Sedangkan asuh atau merawat merupakan pemenuhan kebutuhan fisik. Dengan asuh maka anak akan menjadi anak yang sehat. Tentu antara asah, asih, dan asuh tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ketiganya saling berkaitan. Maka dengan asah, asih, dan asuh tersebut, anak akan menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Itulah idam-idaman kita semua, yaitu generasi yang berkualitas. Untuk itu, mari kita dukung program dari pemerintah untuk mencegah atau menurunkan angka stunting bersama dengan BKKBN yang telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai pelaksana penurunan angka stunting di Indonesia. Cegah stunting itu penting. Demikian, semoga bermanfaat. Berencana itu keren.